تنكر العين ضوء الشمس برماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأمر مبتهل يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Nanti kalau zaman sudah pulang dari pondok disiarkan ya, sudah berbagi. Di sana dewek dewe mulai disik terus wong itu tak berjalan ya pas dengan. Kemudian oma tidak pengen dari majelis sholawat itu harus ada perbedaan. Itu mawas pada saja. Syukur-syukur bisa begini, misalnya punya majelis sholawat misalnya, nggak rutinan sholawat itu baca Buddha sambil menerangkan Buddha. Itu orang nyanyi-nyanyi itu dijelaskan. Di sini ada sirah, di sini ada nasihat, di sini ada sejarah, ada apalagi munajat, ada doa dan macam-macam. Di sini Buddha macam-macam. Ono tentang sejarah kelahiran Nabi, ono kisah tentang perang dan itu disampaikan umat ini. Kemudian baru saji itu disiarkan itu jadi orang itu harus mensiarkan apa namanya Buddha baru saji itu peninggalan yang ya. Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Ila anqala faslun furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyyatu as-tsani ghuslul wajhi as-tsalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si al-khamisu ghuslul rijlain ma'al ka'bain as-sadisu at-tartib Alhamdulillah. Saya kirim Fatihah dulu untuk saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Israel Nyapuan. Tak usah. Yang terbaru apa itu? Rafah. Rafah. Begini. Ajar bisa sana. Itu sampai tidak berani melihat postingan-postingan Palestina. Teman-teman saya kan biasanya ada yang buka berita, ada yang bikin story. Mau melihat itu tidak sampai, mata itu tidak sampai. Tidak untuk muncul atau muncul di beranda-beranda medsos saja langsung saya skip. Tidak pakai saya malah tak skip. Kan tidak diingatkan ini mana dia untuk umat Islami untuk umat Kanjeng Nabi pada juga nanti disebut menurut saya tidak tahu berulang itu kan tahu seperti biasanya fit itu
si aku tahu itu tapi waktu itu teman itu di kehidupan dihadapi biadab. Itu kemarin yang terbaru di Rafah itu di tembak bom barangkali digalang tanpa perlawanan, tanpa artinya perlawanan itu tanpa kekuatan perlawanan, tidak bisa rumah sakitnya di dokter-dokter di diserang guys. Ada satu hadis itu lupa saya redaksi Arabnya, cuma maknanya itu begini, umat muslim itu akhirnya pedot Palestina Israel tapi pedot ya dilukas kita hari ini Israel mengungkap ada satu hadis Nabi itu Rasulullah jawab umat Islam itu satu sama lain itu seperti satu jasad, seperti satu jasad. Ketika ada yang sakit dari jasad itu semuanya ikut sakit. Itu umat Islam. Bahkan dikatakan tidak sempurna imannya seseorang kalau belum merasa sedemikian. Jadi dulur podo muslimi kelaran, itu tak loro ya tak prihatin, tak ompo, tak dengar untuk boro-boro, atau ngiwangi rono atau milik perang, kecut pandangan kan, Israel dari pun dikecuti, tawari tadi pantai, boro-boro kata nyumbang duit, nyumbang yang tinggi orang, kata nyumbang yang duit ini. Jadi tidak sempurna imannya seseorang ketika ada saudaranya sama muslim itu kesakitan dan dia tidak merasa sakit. Jadi analoginya kan keren, menggambarkan antar umat muslim ya dimanapun, negara mana, pokoknya muslim, pokoknya iman kepada Allah, pada Rasul, pokoknya kepada Tuhan wajah. Jadi bagus analoginya itu begini, kalau digambarkan seperti satu jasad itu spontan, sikile sampean loro langsung sampean pijeti. Misal sirah ngeluh, langsung dicepeli, pijeti. Loro itu dijungkok kali ini. Dan itu kayak gerakan spontan, Orang rival itu langsung dicek-cek, piring hitam itu langsung dibersihin. Ini artinya Rasulullah itu sejak itu sudah mengajarkan persatuan. Mengajarkan apa? Persatuan. Ini oke. Ini caranya sampai gak nyampe orang nyampe. Santet kita kirim kepada Israel. Jadi ngono ya, dukun-dukun kan nyantet orang Israel lah, nyantet tau. Keren tuh bahasanya Ustaz Zuhair. Ayo barang-barang Nabi kok disantet ya. Enggak sih, nakal-nakal itu ya disantet. Tempat-tempat yang tidak baik itu disantet malah baik. Mati itu malah disantet ya. Si Nabi malah disantet, si ngelak-ngelak malah di. Untuk Israel Nabi hanya bisa dijawab, ada yang tobat. Untuk Palestina kabeh, muslim Islam, muslim Islam, kabeh pokok penduduk Palestina yang sudah sekian lama masih terjajah,
semua negara sekarang sudah merdeka, dia masih terjajah sendiri. Pulau-pulau yang dimerdekakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i. Faslun utawi kiku fasol furudul wudu'i utawi pira-pira fardhu wudu iku sittatun ana 6. Al-awwal utawi kang kawitan iku an-niyyah. Iki tasdite lho ono alif itu tasdite. An-niyyatu utawi al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyyatu niat. Asani utawi kang kaping pindho iku rasul wajhi masuk wajah. Asani utawi kang nomor 3 iku rasul yadaihi masuk tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku masku syai'in musab suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku waslur rijlaini masuk basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane apa poloan loro. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku takbir. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kefarduan itu. Kalau kemarin membahas syarat-syarat sudah, syarat-syarat itu sudah. Belum ya? Oke, silakan. Sekarang kita membahas tentang fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i wa huwal musamma bil mutahhiril rafi wal muhtamad annahu ma'qulul makna li anna sholata najatul rabbi ta'ala fatulibat tandif li ajliha. Ada qaul muhtamad yang mengatakan wudu ini adalah ma'qulatul makna. Ma'qulul makna. Jadi ibadah itu ada yang ma'qulatil makna, ada yang ghairu ma'qulatil makna. Ada yang ma'qulatul makna, ada yang ghairu ma'qulatil makna. Ma'qulatul makna itu adalah diketahui alasan dari ibadah tersebut. Ghairu ma'qulatil makna, tidak ada alasan untuk ibadah tersebut. Contoh ghairu ma'qulatil makna adalah sholat. Kenapa kita sholat? Tidak ada alasan. Yaitu alasannya ya perintah dari Allah. Cuma itu saja. Termasuk wudu. Wudu itu ada yang mengatakan ghairu ma'qulatil makna. Ibadah wudu itu adalah ibadah yang tidak bisa dirasionalkan. Karena apa? Karena kan yang hadas misal zakar, misal farji, misal kentut, misal pipis, misal demik omega. Kenapa kok wudu itu basuh muka? Kenapa wudu itu basuh tangan? Terus kenapa harus niat? Misal kencing, sudah tinggal disucikan, dia tidak perlu niat kan? Itu alasan ada yang berpendapat bahwa ibadah wudu itu seperti sholat, ghairu ma'qulatil makna. Jadi tidak bisa dinalar otak alasan perintah tersebut. Kenapa kamu wudhu? Ya sudah, ya karena diperintah gitu. Sama dengan sholat. Kenapa kamu sholat? Kok sholat kamu Rat? Ya perintah Allah, gitu saja. Kan beda dengan begini. Wahyu tak keluar makmum, dengan wahyu pengen makmum, kan beda. Kalau wahyu ini menjalankan perintah dari saya, ya dia makan itu karena saya perintah, bukan misal karena dia lapar. Paham ya? Kalau dia makan karena keinginan sendiri, itu bisa kemungkinan karena dia lapar. Oh, itu namanya kalau wahyu ini makan karena apa? Rasa lapar, itu ma'qulatul makna. Ya wajar makan buang panjang lu.
Itu namanya makbulatul makna. Alasan aktivitasnya itu bisa diterima akal. Kalau ghairu makbulatil makna, lawan wahyu iki sik tas ket mari mak aku, terus dhek ya wis ketok wareng kok mak maneh. Oh ternyata mak sing kepingin iki. Nah itu akal kan kurang bisa menerima, wis wareng tapi makmu. Paham ya? Tapi kaul muktamad, kaul yang diunggulkan, kaul yang apa ya, yang unggul, muktamad yang bisa diiktimatkan, itu mengatakan wudhu ini makbulatul makna. Kalau yang tadi itu ghairu makbulatil makna, pendapat yang mengatakan ghairu makbulatil makna. Karena tadi itu, kalau apa wudhu itu fungsinya untuk mensucikan dari hadas, minas sabila ini pokoknya ini, kenapa kok yang dibasuh wajah, tangan, kepala dan sebagainya? Itu pendapat yang mengatakan wudhu itu adalah ibadah yang ghairu makbulatil makna. Tapi kalau muktamad, pendapat yang iktimat, yang muktamad mengatakan bahwa wudhu ini adalah makbulatul makna. Kenapa kok begitu? Kenapa kok ada perintah wudhu? Li'annas sholata munajatul rabbi. Karena alasan wajibnya wudhu ini kita wajib sholat. Dan sholat itu adalah munajatul rabbi. Sholat itu adalah bentuk munajat seorang hamba kepada Tuhan. Kemarin pernah saya sampaikan, bedanya doa dengan munajat. Apa bedanya? Misalnya, kalau doa itu langsung 7 poin. Inni as'aluka Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, saya minta selamat dalam urusan agama. Wa afiatan fil jasad, minta apa? Sehat dalam jasmani. Wa ziyadatan fil ilmi, minta tambah ilmu. Wa barakatan fil rizki, diberkahkan rizkinya. Wa taubatan qoblal maut, diberi pintu taubat sebelum menjumpai kematian. Memang firotan ba'dal maut, saya meminta agar kau ampuni setelah saya mati nanti. Warahmatan indal maut, dan saya juga meminta supaya nanti ketika sakaratul maut, ketika indal maut itu, ketika apa? Sakaratul maut itu kau turunkan belas kasihanmu sehingga sakaratul mautnya tidak terlalu kesakitan. Warahmatan indal maut, apa namanya? Oh ini, wahawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan kau beratkan ketika kami berada dalam proses sakaratul maut, proses menemui kematian. Wahawwin alaina fi sakaratil maut. Apa dah? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa hidayatan fil maut wa tawbatan min sulatatil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wahawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nari wal afwan min hisabih. Wan najata minan nar, kau selamatkan kami dari neraka. Wal afwa, dan kau beri ampunan, kau ampuni, kau makfu indal hisab, ketika kami kau mintai pertanggungjawaban. Nah itu namanya doa. Kalau munajat itu bukan begitu. Munajat itu merayu-rayu, manja gitu. Tapi arahnya juga minta gitu. Itu bedanya. Bedanya doa dengan munajat. Jadi kalau munajat itu semacam puisi-puisi, manja, alma. Kayak sampean kalau mau minta uang ke orang tuanya kan kadang tidak langsung Pak boleh, Bu boleh. Kan kalau mulai dulu. Bentuk, Bu, ini anak turunan. Kita tuh banyak lagi. Aku pengen jajan, soalnya koncoku jajan. Jadi itu namanya munajat. Dan sholat itu adalah bentuk munajat. Ini alasan kenapa wudhu itu disebut makbulatul makna. Wudhu itu disebut ibadah yang bisa diterima akal. Karena wudhu itu dilakukan karena mau melakukan sholat. Sedangkan sholat itu munajatul rabbi. Apa? Aktivitas munajatnya seorang hamba kepada Tuhan. Fatulibat tandif li ajliha. Maka ya seharusnya lah, maka seyogyanya lah
kalau mau apa bermunajat kepada Tuhan itu harus bersih, harus suci. Paham ya? Wa inna mahtussar ra'su bil masih lisatrihi ghaliban faktufiya fihi bi adna toharati. Dan selanjutnya kenapa kok pas basuhan kepala ya, pas basuhan kepala ini kok bukan ghuslun, kok bukan wor gitu. Kalau ini kan harus mengalir air, tangan juga harus mengalir air, kemudian apa lagi, kaki juga harus mengalir air. Kenapa kok bagian kepala itu cukup diusap? Bahkan cukup ambil sini ya. Yang penting kan batasan cukup lebar. Saya ambil sini pas pakai kopiah gitu, halus begini, ambil air, sudah cukup ini. Kenapa kok bagian kepala itu pakai masbu? Karena lisit trihi ghaliban. Kebanyakan manusia itu kepalanya ditutup. Termasuk kita umat muslim punya imamah, punya peci, punya kitab. Apalagi orang-orang Arab kan itu muslim bukan muslim ya pakai surban. Orang India perindaman. Karena kebanyakan manusia sirahe iki tutup. Seperti kita ini masih enak tutupnya mek kopiah. Mek kopiah itu mek diangkat pasang beres sing bayu demu-demu. Lek sik bongkar iku barang, iku suwen. Pakai untuk sik bongkar. Untuk mari untuk pasang. Ini alasan kenapa bagian sirah itu cukup dengan masku. Wa khussatil aqdu an arba'ah bidzalika li annaha mahallu bisabil khotoya aw li anna adan masya ila sajarah birijli. Nah, ini kaul-kaul yang mengatakan bahwa wudu itu makhlatul makna, bahwa wudu itu adalah ibadah yang bisa dinalar akal. Alasannya kenapa kok ada ibadah? Karena ini salah satu alasannya. Karena Nabi Adam itu masya ila sajarah birijli. Ketika Nabi Adam mau ke pohon itu, pohon apa yang kita kenal dengan kuldi itu, ya, itu pakai berijli, pakai kaki, makanya kaki itu menjadi bagian dari fardu wudu. Kemudian watana walaliha biadan, kemudian Nabi Adam itu ketika mengambil buahnya itu pakai kedua tangannya, makanya kedua tangan ini masuk ke ibadah wudu. Jadi dirasionalkan begitu. Wa akala minha bifamihi, kemudian menikmati buahnya itu dengan lisannya, dengan lisan Nabi Adam. Begitu. Wa masarsahu warofiha, dan dedaunan dari pohon yang diambil oleh Nabi Adam tadi itu, dedaunannya nyentuh kepala Nabi Adam. Makanya kepala ini masuk ke bagian anggota di kaki, tangan tadi itu, karena Nabi Adam mengambilnya pakai tangan. Dan kaki juga masuk anggota ibadah wudu karena Nabi Adam untuk menuju ke pohon itu berjalan dengan kaki. Kemudian kenapa kepala? Karena dedaunan dari pohon itu mengenai kepalanya Nabi Adam. Kemudian ada kumur-kumur, itu karena Nabi Adam menikmati buahnya itu pakai lisan. Wa mujibuhu al-hadas ma'al qiyam ila shalah wa nahwiha wa qila al-qiyam faqad wa qila al-hadas faqad, bima'na annahu idza fa'ala waqa'a wajiban sawa'un dakhala fi shalah amla. Kewajiban wudhu ini itu karena kita punya wajib sholat ataupun aktivitas lain yang harus punya wudhu, seperti menyentuh Al-Quran. Kalau sholat itu sudah jelas. Jadi
hukum wajib wudhu itu karena kita wajib sholat, atau bukan karena mau melaksanakan sholat tapi ada aktivitas lain yang mengharuskan kita punya wudhu, maka hukum wudhu wajib. Menyentuh Al-Quran ini tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang sudah suci. Kalau tafsir syar'inya ya suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Kalau tafsir tasawufnya, la yamassuhu illal mutahharun itu tidak akan pernah bisa dia itu dimasuki Al-Quran kalau dia belum suci hatinya. Jadi kurang suci hatinya angel. Yang masuk bil Quran itu susah. Iltimas itu bersentuhan, memegang, membawa bersentuhan Al-Quran itu kalau belum suci susah. Artinya hatinya yang suci. Kalau tafsir fikih, tafsir syar'i, tidak boleh menyentuh Al-Quran mereka yang masih punya hadas. Furudul wudu walau kana al-wudu manduban ay arkan sittah. Fardunya wudhu itu ada 6. Mau itu wudhu yang wajib ataupun wudhu yang sunnah. Jadi ada wudhu itu yang sunnah. Misal tajaddud, memperbarui wudhu itu sunnah. Jadi wudhu itu yang wajib itu ketika kita mau melaksanakan sholat. Kita mau sholat, kita dalam kondisi hadas, maka hukum wudhu wajib. Nah ini saya sudah sholat, zuhurnya saya sudah, ini subuh tadi kan sudah sholat. Terus kalau setelah ini saya wudhu lagi, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah, bukan lagi wajib. Nanti wajib wudhu itu ketika mau sholat zuhur. Kalau sudah mau sholat zuhur, nanti sampai wajib wudhu lagi itu. Paham? Setelah sholat zuhur mau wudhu lagi, wudhunya itu sunnah. Paham ya? Jadi wudhu yang wajib itu adalah yang fungsinya untuk sholat atau untuk aktivitas lain yang kita wajib punya wudhu. Paham ya? Di selain itu punya sunnah. Nah wudhu ini mau yang wajib mau yang sunnah itu arkannya atau fardunya itu ada 6. Tidak perlu diterangkan ini. Baru musannif bil fardhi wa fi shalah bil arkan li annahu lam tamkan atafriqu af'alis shalah kanat ka haqiqatin wahidatin murakkabatin min ajza'in fana sabab addu ajza'iha arkanan bi khilafil wudu li anna kulla fi'lin min tawassil wajib mustaqillun bi nafsi. Seterusnya wa yajuzu tafriqu af'ali wala tarkiba fihi. Intinya begini. Kenapa kalau dalam wudhu disebutnya furudul wudhu bukan arkanul wudhu, padahal maksudnya sama. Kalau dalam sholat bukan furudus sholat, bukan, tapi arkanus sholat. Apa yang membedakan ini? Itu karena aktivitasnya ada beliau. Kalau dalam wudhu itu pakai bahasa furudul wudhu. Kalau dalam sholat pakainya arkanus sholat. Ini karena beda aktivitasnya. Kalau sholat itu seperti rukun-rukun. Jadi rukun begini. Lari takbir itu langsung iftitah, langsung fatihah, langsung rukuk, terusan. Kalau wudhu itu enggak, makanya itu disebut arkan. Kalau wudhu kan enggak. Misal sama wudhunya wajah di wudhuan sini. Sama boleh tuh wudhu langsung ke tangan di Masjid Al-Amin. Jadi terpisah-pisah, beda dengan sholat. Jadi seakan-akan wudhu itu masing-masing. Fardunya kepala dewi, fardunya tangan dewi, fardunya wajah dewi, fardunya kaki dewi. Paham ya? Sehingga penyebutannya furud, kefarduan wudhu. Kalau sholat itu pakai bilafdil arkan, tapi maksudnya sama. Furud dan arkan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam ibadah-ibadah tersebut. Nah, yang pertama furudul wudu al-awwal an-niyah. Diperhatikan babakan niat ya. Sampai santri kualitas wudhunya itu seperti bukan santri, wis pokok ceprek. Banyune wis terus nek rai wis cukup wis beres. Paham ya?
Nggak boleh. Santri kualitas wudhunya harus berbeda dengan yang bukan santri. Oh itu kesalahan banget itu. Kalau santri, jadi pokoknya ojo sampai sembrono babakan najis, ojo sampai gak paham babakan itu, ojo sampai gak paham babakan tayammum. Wah itu kok ibadah dewi muluk kabeh malah. Muluk kan? Karuan orang ngaji, karuan wis pengawal, tau mondok, tau hukum. Lah santri wudhunya kedadaran, wudhunya gak paham, niatnya dia gak tahu, tata cara dia kok gak. Ini lain kali harus ada praktek wudhu sama saya. Ya, ingatkan, kalau ingatkan. Apa besok? Besok ada apa besok? Sekarang kan besok. Besok Jumat berarti. Praktek wudhu subuh ya, praktek wudhu itu enaknya jam berapa? Subuh. Panas. Harus ini. Kita berbentuk per orangnya gimana, sing perlu dikenai sini, wudhu kurang ini. Nyata bisa betul. Di orang teori ya namanya bingung. Paham ya? Kalau diingatkan itu besok atau kapan kita tentukan jadwal khusus praktik wudhu. Jadi yang pertama furudul wudhu yang pertama adalah niat. Ini perhatikan. Dikauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kenapa kok dalam wudhu itu ada fardu berupa niat? Ngapain sih kok niat barang? Artinya begini loh. Kalau saya melakukan aktivitas wudhu tapi tidak niat, wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Saya sudah melakukan itu. Ini sudah, semuanya sudah, tapi tidak niat, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya. Paham ya? Makanya niat itu menjadi bagian fardu, menjadi bagian wajib. Karena berlandas hadis innamal a'mal binniyat. Amal itu baru akan dipertimbangkan. Jadi baru akan dipertimbangkan itu kalau ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya itu tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan. Qala al-Husni ay innama tusabbu takalifus syar'iyyah al-badaniyah aqwaluha wa af'aluha shadira minal mu'minin idza kanat biniyyatin. Imam Al-Husni menafsiri hadis tersebut. Kenapa Rasulullah dawuh innamal a'malu binniyat. Amal itu baru akan diperhitungkan, baru akan dipikir. Jadi gini loh, kalau nggak niat itu ya nggak usah dipikir. Malaikatnya nggak pikir. Malaikatnya orang pikir, ya kenapa kan? Tapi aktivitasnya itu pakai niat itu dipikir, dipertimbangkan. Nah ini Imam Al-Husni mengatakan innama tuhsabut takalifus syar'iyyah al-badaniyah aqwaluha wa af'aluha shadira minal mu'minin idza kanat biniyati. Aktivitas apa sih yang akan dipertimbangkan kalau baru ada niatnya? Aktivitas yang baru akan dipertimbangkan dengan adanya niat itu adalah aktivitas yang diwajibkan oleh syariat Islam untuk pemeluk agama Islam, dan itu adalah aktivitas badaniyah, aktivitas jasmani. Macul itu aktivitas badaniyah atau bukan? Aktivitas apa ini jenisnya? Apa ya? Aktivitas fisik atau bukan? Macul aktivitas fisik atau bukan? Olahraga, jalan-jalan. Tapi itu semua bukan beban dari syariat Islam. Sama nggak pernah oleh Islam umat muslim wajib macul. Nggak ada itu. Paham ya? Jadi
yang harus disertai niat itu adalah aktivitas yang dibebankan oleh syariat Islam, yang itu hubungannya dengan fisik, aqwalun wa af'alun, baik berupa aktivitas yang berupa ucapan ataupun aktivitas yang berupa perbuatan. Paham ya? Paham orang ini? Paham. Makanya aktivitas yang itu dibebankan oleh Islam dan itu ranahnya fisik, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, itu wajib diberi niat supaya amalnya tersebut dipertimbang. Sholat itu aqwalun wa af'alun. Sholat itu adalah badaniyatun, takalifus syar'i al-badani. Sholat itu adalah aktivitas yang diwajibkan oleh Islam kepada umat muslimah. Sifatnya juga fisik, dan dalam sholat itu ada aqwal, ada ucapan, ada af'al, ada ucapan, ada perbuatan. Nah, kalau sholat tidak diberi niat, maka la tuhsab, tidak dipertimbangkan nanti sholatnya, artinya tidak sah. Dalam bahasa fikih tidak sah sholatnya. Wa inna likulli imri'in jazaa'u ma nawahu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun intaha. Termasuk aktivitas lain, misal kalau diniati baik nanti pahalanya baik, kalau aktivitasnya buruk ya pahalanya buruk. Intaha. Wa takunu niyyah inda wasli awal juz'in minal wajhi sawa'un kana dzalikal awwal min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Wa inna ma wajaba qarruha bidzalika liyu'tadda bil mawsuf la liyu'tadda biha. Pelaksanaan niat ini perhatikan deh. Jadi mahallun niat, tempatnya niat itu adalah inda awali muslim minal wajhi, itu ketika pertama basuhan di bagian kepala. Makanya tidak bisa begini, untuk misal dimulai dari tangan, niat bingsut, tidak boleh, karena posisi niat itu adalah bersamaan dari basuhan pertama ketika kita membasuh wajah. Jadi pakai keran itu kan ya, kalau kerannya tidak langsung ditiriskan ke muka, pakai tangan begini, itu ketika air sampai itu gini, itu dimulai juga niat juga dimulai, bukan gini dikain rosek terus niat, atau niat dulu setelah niat baru begini. Tidak, muktarinan bifitli. Jadi niat itu harus bersamaan dengan pelaksanaannya. Kalau sampai pakai cipuk misal, ya ketika ini kan satunya pegang cipuk, satunya begini, atau yang ini, yang ini. Air yang kanan, singgol cipuknya, disiram ini, itu awal juz'in. Kapan kamu mulai mengusap, di situ niat harus dimulai. Paham? Kalau misal kerannya tinggi, airnya tidak perlu begini langsung muncul ke keran. Juga sama, kapan Anda memulai aktivitas pertama dalam wudhu itu, di situ niat harus dilakukan. Paham buatan tinggi? Urusan mau dimulai gimana, itu terserah. Min a'lamu, dari atas misal, kalau itu niat unsur wudhu dilangake atas cilik faktor karena Allah Ta'ala boleh. Bisa dari bawah niat unsur boleh, bisa dari samping niat unsur juga boleh. Tapi lu merayu biasanya itu kok di orang tempat pikir paham ya? Itu urusan mulainya gimana terserah. Yang penting aktivitasnya itu kapan aktivitas wudhu dimulai pertama, di situ juga niat harus dilaksanakan. Paham ya? Itu yang sana.
ngaji sarane jam 2 hari. Yang wajib dalam niat apa? Nawaitul wudu'a rafil hadasil asghar, kalau wudu alhamdulillah. Amin. Kemudian seperti yang pernah saya bahas niat itu beda dengan talaful. Niat itu beda dengan talaful. Talaful itu namanya pelafalan. Kalau niat itu qasdun. Niat itu adalah qasdun. Jadi artinya begini loh. Ketika kita mau wudhu itu harus ada qasdun li fi'il wudhu. Qasdun itu menyengaja. Qasdun itu menyengaja. Kalau kita mau aktivitas wudhu itu kadang kan dalam diam, wis pokok rutinitas. Pokoknya apa? Rutinitas. Jadi kadang sampai kelalen, aku mau wudhu apa dulu. Sakit ketika wudhu itu ya, biar. Tangan pun narik orang. Sirah pun narik orang. Nah, di sini yang sering kecelakaan itu. Wudhu tapi seperti enggak wudhu. Qasdunnya kurang ada. Ini perhatikan betul ini. Jadi niat itu adalah qasdun. Niat itu adalah menyengaja. Kalau kita mau wudhu berarti kita sedang mau menyengaja aktivitas wudhu. Yang namanya orang menyengaja itu penuh kesadaran. Penuh kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran nih, menyengaja gimana? Paham ya? Jadi niat itu adalah qasdun. Kemudian apa? Qasdun af'alnya apa? Wudhu. Berarti niat menyengaja pelaksanaan wudhu. Paham? Itu titik tujuh pertama belajar niat. Kalau sekarang sama tidak apa-apa, masih dengan ketika wudhu itu niat ingsun wudhu krono melangaki ada jili krono Allah Ta'ala menjeruati, tidak apa-apa, itu tahapan belajar. Nanti kalau sampai sudah bisa itu wudhu itu niat itu langsung jadi deh. Contohnya begini, ini perhatikan, saya sering pakai contohnya begini. Saya ngambil botol ini benar-benar qasdun, benar-benar dengan sadar, dengan kesadaran penuh saya ngambil botol. Ini namanya niat. Dan tidak perlu saya bilang begini, niat ingsun ngalap botol tak angkat nang dhuwur ngelekno ini. Paham ya? Aktivitas saya ini di sini sudah ada niat ingsun jumuk botol tak undang apa. Itu sudah ada. Tanpa harus saya lafalkan. Nyepot peci kan? Ini saya lakukan dengan kesadaran penuh ini. Dan tidak perlu saya melafalkan niat ingsun nyepot peci tak minum nison. Allah Ta'ala. Ini namanya niat. Jadi sama dalam sholat, dalam wudhu, dalam mandi besar, semua aktivitas kebudian yang harus ada niat. Niatnya itu begitu tayamum juga. Jadi niat itu langsung jadi. Misal sholat, Allahu Akbar. Kalau belum begitu nanti sholatnya lah begini, Allahu Akbar. Jadi kene nek jero ati niat ingsun salat maghrib madhep kula dadi makmum krana Allah Ta'ala. Kait dadi. Ini sampean perlu latihan. Perlu melatih niat itu sampai benar-benar Allah. Paham ya? Paham tenan iya. Itu harus latihan. Kalau kamu sudah paham teori ini, kamu harus latihan.
Jangan terus-terusan sampai tua ya. Nanti tuh kalau salah ya, nanti kalau nggak benar, kalau sing ketinggalan ulang mana? Allah, Allah, Allah. Niat tingsun sholat, niat tingsun sholat ini nih. Niat tingsun poso, enggak nangis. Aktivitasnya takbir, niatnya poso. Paham ya? Jadi harus sampai bisa aku bisa nanti, tapi memang lama latihannya. Kadang diganggu setan barang, niat ini bener kok. Aku bener kok, kamu nih, panik sampai panik. Jadi ada saja yang bikin kita ragu lah apa, tapi wajib kita harus latihan sampai niat itu benar. Jadi kalau dalam wudhu, aktivitas wudhu itu sudah basuhan pertama itu niat sudah selesai. Kalau selama ini kan kita enggak. Basuhan pertama itu niatnya belum selesai. Basuhan kedua juga belum selesai. Di sininya ini, saya ngomong niat ingsun wudhu. Sebelum paham ya? Jadi niat itu titik tumpunya yang pertama adalah al-qasdu, penyengaja. Jadi harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita itu sedang al-qasdul wudhu, kita menyengaja wudhu, fungsinya untuk menghilangkan hadas, dan itu perintah karena Allah Ta'ala. Kita harus sadar ke sana. Aktivitas ini kira-kira begitulah. Wudhu ini adalah aktivitas wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Itu niat namanya. Paham ya? Kalau belum bisa begitu ya sudah, seperti yang ajaran kita terima. Aku dulu singin gitu. Tapi setelah dengar teori itu, saya langsung latihan. Soalnya termasuk dalam. Yang saya susah kalau lagi jinabat. Kalau lagi jinabat itu saya susah niat begitu tuh, karena kan jarang. Sholat kan sering latihannya, jadi cepat. Wudhu juga sering latihannya. Jinabat kan jarang. Sekian hari baru misal ihtilam, baru nanti. Jadi latihannya jarang. Kalau imbal itu tujuh lagi jinabat bendino. Jadi mungkin baru bisa niat dengan pas benar sudah tujuh baru jinabat. Ini latihannya arang-arang ya. Paham ya? Itu saya kalau di jinabat itu susah. Saya nganu niat ingsun atau saya ngono ya. Padahal tak lawan. Gak tadi latihan. Saya kurang tadi. Kalau wudhu sudah, sholat sudah. Paham ya? Betul lagi. Beberapa sekarang. Wasani waslul wajhi wa huwa ma baina manabiti sya'ri roksi atau sya'ri roksi wa tangka muntaha lahyai wa ma baina udunai kami busumuruhu kal hajibain wal ahdab wasyaribain wal aidarain fayajibu waslul dhahiri hadhihi su'ur wa batiniha ma'al basarah allati tahtaha wa in kasufat li annaha minal wajhi la batinal kathir al kharij anhu wa ammal lihyah wal aridar fa in khuffa wajaba waslu dhahiri wa dhahirihima wa batinihima ma'al basarah allati tahtahuma wa in kasufa wajaba waslu dhahirihima wa batinihima lil masyaqqah illa idza kana limra'atin wa khumsa fayajibu isharul ma libatinihima ma'abasyaratinihima linudrati dhalik ma'akaunihi yuntabu lil ma'at izalatuhima. Yang kedua fardu. Yang pertama tadi fardunya wudhu apa? Niat. Fardunya wudhu yang kedua adalah ghuslul wajh, membasuh wajah. Jadi beda ya. Dalam satu kali aktivitas yang bersamaan, kita itu melaksanakan dua fardu yang berbeda. Aktivitasnya bersamaan,
Niat dan ghuslul wajib, niat dan pembasuhan wajah itu waktunya sama, airnya ya sama, tapi di saat itu kita melaksanakan dua fardu yang berbeda. Satu melaksanakan fardunya niat, yang kedua melaksanakan fardunya pembasuhan wajah. Kesimpulannya begini dari yang saya baca tadi. Semua yang tumbuh dari wajah ini, alis, misal si lanang sampai ke pipi, misal. Pernah tahu kan? Ada laki-laki itu teman gue ada. Jadi pipi ini mereka ini, kiri pipi ini. Kalau kiri langsung ring, langsung ring. Mana diketek langsung ring. Bahkan itu sampai tangan ini. Kemudian ayo sini. Itu semua yang tumbuh di kawasan wajah itu wajib apa? Kemasukan air. Kalau perempuan bisa ada perempuan pernah ya dulu ya bahas apa itu di sini kan sampai saya sampai saya lihat fotonya itu oh, bukan di sini ada itu coba nanti cari di internet perempuan apa jumbo itu orang dia orang luar negeri. Nah kalau terjadi semacam ini bagaimana? Ada perempuan itu malah hukumnya wajib keluar dalam bisa cewek itu berarti keluar. Nah basuhan wajah itu airnya harus benar-benar dipastikan menyerap ke kulit. Kalau laki-laki nanti ada perbedaan, tidak terlebihnya tipis. Amin. Itu yang kedua. Pokoknya ini pada sana mulai cukup rambut, lek botak pripun ta? Lek botak ya hukume wong iki sak piro? Soale kok botak kalau rambutnya ini. Apa wujud itu ini? Nawar itu rupanya botak. Jadi kalau ada orang botak itu ya sudah kira-kira lek rambut itu nggak botak. Jadi dikira-kira. Kalau rambutnya normal ya sudah min awal mana bitisri dari ini tempat cukur rambut bagian bawah. Betul sampai wudhu kayak ini dong. Jadi kayak ini garu, si kena kayak nguri alis ini. Itu wudhunya tidak. Kemudian ke sampingnya ini ke samping seret itu sampai ini telinga ini sampai sini. Di sini juga sini. Kemudian di sini bawahnya ini sampai lekukan ini. Apa ini lingkarannya? Tulang rahang sampai jenggot bawah. Nah ini. Jadi pokoknya biasanya SD kan yang begitu. SD cepet. Sebalik ini gak oleh, harus dipastikan itu airnya benar-benar sudah. Dan kalau kita pakai begitu kan sudah pasti lebih, artinya sudah aman. Elemen ini itu sing rawan, jadi harus dijalankan tangannya, dimulur. Nah, kalau sudah begini terus aman ya, pasti ke TKP. Paham ya? Asalis yang nomor 3 adalah waslul yadan ma'al mirfaqain. Ini perhatikan redaksinya. Ma'al mirfaqain. Jadi pembasuhan tangan itu beserta sikute, bukan sampai sikut. Bukan sampai sikut. Itu hati-hati loh. Ojo di ngepresno. Jadi pembasuhan tangan itu ma'al mirfaqaini, bukan hatal mirfaqaini. Contoh begini, ini perhatikan. Anggap ini tangan. Ini bedanya pilihan kata. Coba sentuh sampai ujung warna biru. Pasti di sini sudah cukup. Paham? Biru atasnya belum kesentuh kan? Tapi kalau sentuh
semua sentuh mulai bawah sampai semua yang berwarna biru. Seret, berhentinya di sini. Paham? Jadi pembasuhan tangan itu juga begitu, beserta sikut-sikutnya, artinya sampai lampu biru ini juga kena, bukan hanya ujung lampu birunya. Misal lampu biru ini adalah yang bawah, ini adalah batasan lengan dengan sikut. Nah, wudhu itu bukan hanya sampai sini, tapi semuanya. Misal yang biru ini sikut, maka sikutnya itu juga harus dibasuh. Walau sama lek wudhu ngepres kene, itu gak sah. Ora sah. Berarti sikute iki kudu melok dibasuh. Paham bedanya ya? Jadi waslul yadaini ma'al mirfaqaini, bukan hatal mirfaqaini. Kalau hatal mirfaqaini ya di sini sudah cukup ini. Tapi kalau ma'al ya harus sampai sini. Jadi yang biru ini sampai kena semua. Sikut itu sampai kena. Paham ya? Jadi harus itu benar-benar diperhatikan. Biasanya lek kepeksan ngono iku sering teledor tuh kalau wis lengene kain lengannya itu ketat gitu kan. Iki mek diontir-ontir gini, pakai keran misalnya. Diontir-ontir wis koyo tinju. Mulai tak tambah munggah malah terus kelamin. Itu yang sering biasanya begitu. Itu kalau pakai keran. Jadi kalau pakai keran, tangan kiri itu benar-benar difungsikan. Kalau membasuh yang kanan dulu. Ini diputar-putar begini. Paham? Kalau celup bak itu wis aman wis langsung blung kira-kira semendelep sak menit. Aman. Tapi kalau pakai keran ini itu harus permainan tangan. Gini. Paham ya? Itu namanya fardunya wudhu yang kedua. Yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan besertaan kedua sikut. Yes. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ar-Rabi al-Khamis besok kita lanjut besok. Dilatih tenang ya, insya Allah 1 tahun itu kalau seperti saya 1 tahun bisa niat tadi saya sekitar 1 tahun atau bahkan lebih sih. Kalau saya bisa coba ya enggak lagi kayak dulu niat ini enggak lagi begitu tadi baru itu latih ya. Itu namanya niat. Saya pernah diskusi sama teman saya tentang niat tadi itu. Persepsi yang saya paham dari saya Lukman, kalau yang kayak barusan niat yang langsung gitu, itu saya dapatnya dari saya Lukman, guru saya dari Lukman. Baru dengarnya dari dulu itu tua umur soalnya dia semua gitu kalau niat. Nah ketika dengar dari saya Lukman itu saya baru lagi ya, ternyata niat itu gitu. Kemudian tak pikir-pikir itu juga kalau masih niat insun itu belum qasdu. Artinya ada unsur qasdu, tapi di situ juga masih ada unsur talaffuz, meskipun talaffuznya fil qalbi. Itu ini juga lebih masuk ke yang saya lupa memahami niat. Jadi niat itu harus tidak sampai menyemplung kolam, nggak perlu sampai ngomong lihat unsur mencolok ke kaki renang belum. Sudah loncat saja di situ sudah ada unsur qasdu di situ sudah ada unsur penyengajaan untuk nyemplung bola. Nah itu namanya nih. Kemudian kalau aktivitas lain itu tidak wajib niat ya, naik anjuran naik perkara api yo diniati api berpokok ganjarannya yo. Tapi kalau aktivitas yang ditaklifkan, yang ditakalifus syar'i, yang itu adalah tanggungan dari syariat Islam, itu wajib untuk berhubungan dengan aktivitas fisik, apalagi tadi
Aqwal af'al berupa ucapan ataupun aktivitas itu wajib ada di berlandas hadis innamal a'malu binniyat. Biasanya itu dalil santri titik-titik bahwa innamal a'malu bahasa cangkuran santri. Jadi lek napa-napa empat innamal a'malu binniyat. Tak ngono biasanya apa Inna Allah asyirin. Tapi itu apa ya? Memang urusannya itu penting. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarr. Lek niati api ganjarane a. Lek niati elek ganjarane e. Niat apa ya? Film. Ada pertanyaan enggak ini? Sampai pembahasan dulu. Rasul Yaden Alif Fakir. Di dalam kitab Jawharatul Tauhid ini ada keterangan wujud itu bisa menghapus dosa. Jadi sering-sering dosa kan kalau sering semakin sering itu dosanya semakin sering itu. Tapi nih dosa sing cilik, dosa sing gede itu baru akan dihapus oleh Allah hanya dengan satu penghapusnya, taubatan nasuha. Itulah dosa gede. Dosa cilik itu kena. Angkanya bersyukur oleh sampean nek dosa cilik itu kena dihapus begitu. Kena dihapus kena dihapus dosa gede tidak ada yang bisa menjadi penghapus kecuali taubatan nasuha. Dan itu pun dosa-dosa yang dihapus dengan apa? Amaliyah ubudiyah itu hanya dosa-dosa yang hakullah, dosa yang urusannya dengan Allah. Kalau dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Dosa besar hanya bisa ditebus dihapus dengan taubat yang sesungguhnya. Kemudian dosa hakul adami, dosa sesama manusia itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa. Dosa dengan sesama manusia tidak bisa dihapus dengan wudhu, tidak bisa dihapus dengan sedekah, tidak bisa dihapus dengan yang lain-lain. Kalau dosanya itu dengan antar manusia, itu dosa tersebut baru bisa dihapus, diampuni kalau mendapatkan maaf dari orang yang kita dosai, kita zalimi. Baru mendapatkan diridhoi, dimaafkan, baru dosa kita selesai. Kalau dosa kecil ini tiga jenis ya, dosa besar, dosa hakul adami, dan dosa hakullah ini bisa dihapus. Pokoknya sing cilik-cilik lawan wiridan, lawan Al-Quran, lawan hidup dan lain-lain. Paham ya? Untuk bisa nanti pagi turun ini di sepuluh pakai. Antara dan antara nanti ini sebenarnya naik sebenarnya menerima bermanfaat Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima
Amin.